Ibadah yang ketiga dia qanaah. Dia qanaah. Ini tiga. Kalau sering ingat kematian, dia qanaah. Dia sudah ada, alhamdulillah sudah ada. Ngapain kemudian cari lagi banyak-banyak, enggak perlu. Dia udah qanaah. Entar lagi mati ya. Entar lagi tewas. Terus banyak-banyak buat apa? Antum yang sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ngapain cuma banyak-banyak lagi? Terus ngapain? Rumah 5 juga yang dipakai cuma 1, ya kan? Mobil 5 juga emang naik langsung 5 mobilnya, cuma 1 jadi dipakai. Uang banyak juga ngapain? Yang makan juga pilih-pilih, sudah tua malah takut kolesterol, takut ini, makan juga sedikit-sedikit. Kadang makan cuma 2 kali. Ada orang kaya makan cuma sekali. Yang miskin-miskin makan 3 kali sehari. Ada ustaz ini mungkin makan sekali saja jam sekian, jam 2 siang. Sampai besok tidak usah makan. Allahu Akbar. Bukan orang miskin ngomong gitu. Orang yang punya duit. Terus duit banyak-banyak buat apa? Ya. Jalan-jalan dulu juga capek. Emang jalan-jalan terus enak? Enggak enak jalan dulu, jalan capek juga ya. Kalau gitu uang lebih banyak ya sedekah. Qanaah. Jangan terlalu terus dunia-dunia melulu. Punya duit banyak buat sedekah. Maka orang yang sering ingat kematian dia mudah qanaah. Dia tidak tertarik dengan indahnya dunia, pengin beli ini, pengin beli anu. Ada alhamdulillah enggak ada masalah. Masih bisa hidup, masih bisa ibadah, masih bisa bahagia tanpa semua itu ya. Yang jadi masalah sudah kecanduan barang-barang mewah, sudah susah. Kebahagiaan yang semu ya. Baik. Yang kedua diberi anugerah cepat bertobat. Kalau dia maksiat dia segera bertobat. Dia takut dia bermaksiat sekarang tidak bertobat, dia meninggal belum bertobat repot. Kalau dia tunda saya tobat besoklah, ternyata malam ini dia meninggal bagaimana? Maka dia sebelum tidur dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau tidur tidak bangun lagi. Betapa banyak orang tidur tidak bangun lagi. Jadi kalau dia takut dengan kematian, kalau tidak dia santai-santai aja, karena dia merasa besok masih hidup. Ya besok dia hidup lagi. Besok hari ke-700 mungkin dia tidak bangun lagi. Dia enggak tahu. Ada tulisan singkat, ada kisah singkat seorang melakukan maksiat, kemudian dalam hatinya besok bangun tidur saya mau bertobat. Ternyata dia tidak bangun. Kemudian akan buat dia semangat beribadah. Kalau dia ingat mati, dia semangat untuk apa? Beribadah. Rajin. Kalau antum futur, Ustaz, apa obat futur? Ingat mati. Kenapa saya malas, Ustaz? Apa obat saya melawan futur? Kamu futur, udah ingat mati, selesai futurnya. Kalau kamu mati besok gimana? Waduh, kalau besok mati urusan gawat, utang belum lunas. Proyek banyak belum selesai, tanggungan masih banyak, anak-anak belum selesai. Kalau sekarang mati, lebih gawat lagi. Nah, oleh karenanya ketika seorang ingat kematian, dia akan semangat beramal saleh, semangat. Kapan lagi nih baca Quran, kapan lagi? Mati selesai. Laporan langsung selesai. Catatan amal ditutup. Malaikat tutup, buka lagi hari kiamat, yaumul hisab. Sekarang malaikat masih nyatat. Ya udah, cepat-cepat beramal saleh. Catatannya banyak terus. Ya. Tapi siapa yang tidak ingat kematian, maka dia malas bertobat, tidak pernah qanaah, malas beribadah. Karena kalau kita tahu kita bakalan mati, semangat dong beribadah. Kalau kita lagi malas, ingat-ingat kematian, kamu sebentar lagi mati, ngapain ya? Oh, bangga-banggaan dengan mobil mewah, dengan rumah mewah, kau akan tinggalkan itu semua. Kau akan bersendirian dalam alam barzakh. Semua yang kau sayangi akan meninggalkanmu. Yang katanya setia sampai mati tidak mau mati sama kamu. Kata Nabi SAW, innal abda idha kubir, sungguhnya hamba jika dikuburkan, tawalla au dhahaba anhu ashabuhu, hatta yasma'a qara'ani alihim. Kata Nabi SAW, jika hamba telah dikuburkan, maka orang-orang yang melayatnya, mengantarkannya ke kuburan mulai meninggalkannya, teman-temannya, istrinya, sampai dia mendengar suara sendal mereka. Dan ini diantara kesedihan yang dialami seorang dalam kuburan. Dia tidak dengar semuanya, dengar itu. Allah buat dia dengar sehingga sempurnalah kesedihannya. Dia yakin bahwasanya dia sekarang benar-benar sendirian. Orang semua pergi, atahul malakani. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karenanya kita ini malas-malasan, jangan malas, semangat lah. Suami istri kerja sama deh. Yang mulai HP melulu, udah berhenti HP deh, baca Quran dulu deh. Nanti bisa lihat HP.
Baca Quran dulu, baca Quran dulu. Hari ini ada baca Quran enggak? Enggak ada. Pertandingan, 2 pertandingan saya nonton. Masya Allah. Juga enggak ada. Telepon orang tua juga enggak. Silaturahmi sama kakak adik juga enggak. Dengar kajian juga enggak. Dengar kajian sejam, nonton filmnya 5 jam, ya gimana? Apakah kita ridha kalau di hari kiamat dibukakan catatan amal isinya drama Korea, politik seri 1, seri 2 sampai seri 100 ya. Berkelahi tahu-tahu jadi teman. Capek enggak? Rugi enggak? Rugi, menyesal. Sudah maki-maki sana, sudah gelar-gelar sana, kadrun kampret ternyata teman semua. Capek enggak? Capek. Buang-buang uang, buang-buang umur, buang-buang kuota. Yang paling sedih buang umur ya. Oleh karenanya, kalau kita tahu kematian bisa datang tiba-tiba, kita lawan untuk penyakit malas. Semuanya tertimpa dengan penyakit malas. Saya, semua juga. Namanya iman kita naik dan turun. Nah, ketika iman kita lagi turun, lagi futur, ingat kematian. Kamu kapan lagi? Udah, semangat. Kamu dakwah kapan lagi? Kamu nulis buku kapan lagi? Kamu salat malam kapan lagi? Mau tunggu kapan? Waktu selesai. Semangat. Kecuali ada uzur syar'i ya sudahlah, mau diapain. Baik. Terus kalau kamu tahu kematian dekat, udah jangan dendam-dendaman. Ada masalah, maafinlah. Jangan suka dendam. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah. Lapangkanlah dadamu. Maksudnya kalau kematian akan tiba, itu kau akan mati di antaranya dan kau akan dibangkitkan. Ya sudah, ngapain dendam-dendam lama-lama? Udah maafin aja lah. Ada orang masalah sama kita, ya udahlah maafin, sudahlah. Namanya itulah problematika kehidupan apa? Dunia. Enggak ada orang hidup di dunia tidak ada yang musuhin, enggak ada, mustahil. Hanya orang gila yang berharap hidup tanpa dimusuhi. Nabi yang terbaik seperti itu dimusuhi oleh banyak orang enggak? Banyak orang. Jangankan Nabi, Tuhan yang ciptakan penjahat pun dimusuhi sama penjahat. Tuhan saja yang maki-maki banyak tidak? Maki banyak. Yang ateis banyak tidak? Banyak. Yang menghina Tuhan banyak. Padahal mereka diciptakan sama Tuhan. Kalau Tuhan saja tidak selamat dari maki-makian, terus Anda ingin selamat? Ada yang menyakiti, ada yang menzalimi. Fasfahis safhal jamil. Maafkanlah. Tidak usah terlalu digubrisi. Ya. Tidak usah terlalu digubrisi. Taib, kalau antum tahu bahwasanya antum akan meninggal dunia, ya, maka jangan pelit-pelit untuk bersedekah. Jangan dulu untuk bersedekah. Saya tidak suruh antum sedekah harta 100% ya. Saya juga tidak mampu ya. Tetapi sedekah, paling tidak ada sedekah yang kita taruh di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi aset kita pada hari kiamat kelak. Sedekah. Antum sudah cukup, sisanya sedekah, enggak usah ragu-ragu. Enggak usah ragu-ragu. Orang akan terus bersedekah sampai dia kecanduan sedekah. Saya menemukan orang-orang kecanduan sedekah. Kalau tidak bersedekah dia gelisah. Ini uang harus kemana? Uang harus kemana? Kok rekeningnya masih banyak? Kalau rekeningnya enggak ada, ya enggak ada masalah. Kalau rekeningnya minus, coba buka rekening minus. Ya, qadarullah mau diapain? Jadi bagi yang punya duit, kemudian kecukupan sudah cukup, terus duit buat apa? Udah sedekah. Kata orang, kalau ingin menabung aman, tabunglah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dapat riba halal, tabunglah di sisi Allah. Riba, dapat riba atau tidak? Riba berlipat ganda, tapi halal. Kalau riba manusia haram, Allah akan ganti berlipat ganda. Oh, kamu yakin bakalan mati kok masih uangnya dipeluk-peluk terus? Ya. Uangnya dipeluk-peluk terus. Oleh karenanya, kalau seorang tahu dia bakalan meninggal dunia, dia persiapan untuk akhiratnya, untuk akhirat. Yang terakhir, kalau kamu tahu kamu bakalan mati, jangan buang-buang umur. Jangan buang-buang apa? Umur. Umur bukan sedikit, enggak tahu kapan diselesaikan oleh Allah. Ya. Kalau gitu jangan buang-buang umur. Segala kegiatan jangan ada yang tidak bermanfaat. Usahakan semua kegiatan bermanfaat dan usahakan semua kegiatan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu duduk sama orang ngobrol niatkan karena Allah. Kamu kunjungi orang tua niatkan karena Allah. Kamu jamu tamu niatnya karena Allah. Ya. Kamu temani kawan jalan kemana niatnya karena Allah. Ada keperluan orang kita temani, kita antar karena Allah. Sehingga semua kegiatan pun karena Allah. Bahkan kamu lihat berita politik sebentar juga karena Allah. Supaya saya tahu kondisi. Tapi jangan kelamaan. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Oh, ya. Karena Allah Subhanahu
wa taala. Insyaallah enggak apa. Selama umur kita yang terbatas, kita niatkan semua karena Allah, maka akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kau ngobrol sama istri, niatkan karena Allah. Sampai kau bergaul, berhubungan intim dengan istri, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wa alamu annakum mulaqu." Istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang tersebut. Itu gauli istri-istri kalian. Jangan jadi pajangan aja di rumah ya. Digauli istri-istri itu ya. Ya. Kemudian wa qaddimu li anfusikum, ya. Sumbangsihkanlah kebaikan untuk diri kalian. Para ulama bahas tentang ayat ini, bagaimana orang berhubungan kemudian dapat pahala. Maka dijelaskan para ulama di antaranya dengan niat yang benar ketika berhubungan dengan istri. Apa niatnya? Di antaranya misalnya seorang berhubungan dengan istri untuk menjaga harga dirinya, agar dia tidak berzina. Kemudian di antaranya berhubungan dengan istri agar menundukkan pandangannya. Di antaranya diniatkan agar menyenangkan istrinya. Dia berniat untuk menundukkan pandangan istrinya. Dia berniat untuk menjaga kemaluan istrinya. Dia berniat untuk punya anak yang soleh. Udah niat banyak. Ya. Dia berniat untuk terhindar daripada zina. Dengan niat-niat itu bahkan berhubungan istri pun dapat pahala. Jadi kita ini dalam kegiatan orientasi semua untuk akhirat. Lagi di rumah, lagi masak istri misalnya, niat untuk menyenangkan apa? Suami. Ya. Ketemu tetangga, serahkan niat. Saya melakukan hak tetangga. Berikan kue, niatkan untuk apa? Tetangga. Itu kebiasaan aja. Setiap hari kita punya kebiasaan. Allah akan mudahkan kebiasaan tersebut dan Allah akan beri jalan kalau kita punya niat-niat yang baik. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.